Halo guys, kali ini gua akan menceritakan film tentang psikopat sadis pembuat bakpao daging manusia yang berjudul Untold Story tahun 1993. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dan menurut gua film ini cukup ngeri walaupun ada unsur komedinya. Dan bagi kalian pencinta bakpao, siapin mental ya guys, jangan sampai cinta kalian kepada bakpao menjadi pudar. Dulu, kasus ini pernah menggemparkan Makau pada tahun 1986. Bahkan, polisi pun bisa dikelabui oleh psikopat ini untuk memakan bakpao daging manusia buatannya. Coba kalian bayangin gimana endaknya si polisi ketika semua fakta terungkap. Top Film 88, Action. Di awal film, kita bisa melihat ada dua orang sedang cekcok nih guys. Baju berwarna putih hitam adalah psikopat yang bernama Wong. Dan yang baju hitam adalah temannya. Keributan ini terjadi ketika Wong datang untuk meminjam uang kepada temannya. Tapi temannya menolak pinjemin karena Wong masih ada utang dan belum dibayar. Karena kesal nggak dipinjemin dan dihina, Wong darah tingginya kumat dan langsung memukul temannya. Lalu dibakar hidup-hidup. Suatu pagi di pantai Makau, ada seorang ibu-ibu dengan dua anaknya mencari kerang untuk dimasak saus padang. Si dua bocil menemukan sampah karung bau busuk yang terdampar dan memanggil ibunya untuk melihat isi karung tersebut. Ternyata isinya potongan tangan dan kaki. Polisi pun berdatangan atas laporan dari si ibu. Di sini, gua akan mengenalkan semua pemeran polisi yang ada di dalam film. Yang pertama adalah si kekar Robert, lalu pria jaket putih bernama Kong, dan pria bertopi bernama Kebo. Lalu ada junior mereka seorang polisi wanita yang sering diganggu dan dibully bernama Bo. Karena ini adalah penemuan potongan tubuh yang sudah bau busuk, Bo disuruh seniornya untuk memeriksa. Lalu ada atasan mereka yang suka membawa pecun untuk dipamerkan, yaitu Lee. Walaupun suka main pecun, Lee termasuk seorang atasan yang jenius. Saat semua polisi sedang sibuk mengidentifikasi mayat, Robert ternyata sedang asik merayu pecun yang dibawa Lee dan ketahuan. Di tempat lain, Wong yang sekarang botak ternyata adalah seorang pengusaha bakpao. Dia memiliki seorang pegawai perempuan bernama Peer. Dari mukanya saja kita sudah tahu kalau Wong adalah psikopat sangean. Di sini kita bisa melihat kalau usaha Wong cukup ramai pengunjung. Saking ramainya dan keteteran, karena hanya berdua, Wong memasang lowongan untuk mencari seorang pegawai baru. Seorang pria bernama Ahman tertarik dengan pekerjaan ini dan diterima setelah memperlihatkan keahliannya memotong daging. Ahman langsung bekerja saat itu juga. Saat ingin pergi, Wong mendapatkan kiriman surat yang ditujukan untuk bos penjual bakpao sebelumnya. Tetapi disobek oleh Wong. Ternyata Wong pergi untuk menemui seorang pengacara yang akan membantunya untuk mengurus balik nama toko dari pemilik sebelumnya. Akan tetapi pengacara tersebut menolak karena tidak ada tanda tangan dari pemilik sebelumnya. Wong tetap memaksa dan mengatakan akan membayar mahal jika berhasil. Naas, sang pengacara tetap menolak karena menurutnya itu ilegal dan Wong pun marah-marah nggak jelas. Kali ini Lee datang dengan pecun bulenya ke kantor polisi untuk menugaskan Bo dan Kong mengidentifikasi sidik jari potongan tangan. Setelah itu Bo dan Kong pun pergi untuk mengambil sampel sidik jari dari mayat yang ditemukan di pantai tadi. Karena baunya yang busuk, Bo dan Kong pun sampai harus tutup hidung. Bahkan ketika potongan jari diangkat malah terputus dan singkat cerita mereka pun menemukan identitas dari mayat tadi. Setiap malam, Wong memiliki kebiasaan main mahjong bersama pelanggannya. Dalam hal ini, Wong paling hebat dan selalu menang. Ternyata Wong curang dan Ahman tahu. Wong menyangkalnya dan memarahi Ahman jangan sembarangan. Keesokan harinya ada surat dikirim ke kantor polisi dan diterima oleh Kong. Saat dibuka, ternyata isinya adalah permintaan seseorang dari China yang memohon bantuan mencari saudaranya. Karena saudaranya yang bernama Cheng Lam sudah lama menghilang dan tidak ada kabar. Tiba-tiba Lee datang dan menanyakan kinerja mereka sudah sampai mana. Bo pun dengan bangga memperlihatkan hasil kinerjanya dan mengatakan potongan tubuh tersebut adalah Chan Lai Chun, ibu angkat Cheng Lam. Akan tetapi
bukan pujian yang didapatkan oleh Bo, dikarenakan ternyata Bo belum pergi ke alamat rumah Chan Lai Chun untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, Wong masih ngotot banget ingin memiliki restoran Cheng Lam. Ia kembali datang ke pengacara dengan membawa berkas Cheng Lam dan istrinya. Akan tetapi tetap ditolak karena si pengacara ingin Cheng Lam mendatangani dokumen-dokumennya itu. Karena kembali gagal, Wong pun dengan emosi kembali pulang ke restorannya. Tanpa diduga, Wong mendengar pembicaraan Ahman dengan Pierre yang sedang gibahin kecurangan Wong dalam bermain mahjong semalam. Apes dah. Wong yang sedang emosi langsung mengancam Pierre dan menjadi dendam dengan Ahman karena mulutnya bocor minta di no drop. Malam harinya ketika restoran tutup, Ahman yang sedang membereskan kasurnya, tiba-tiba Wong langsung nancapin mata Ahman pakai jarum segede gaban sampai tersungkur. Ahman yang masih hidup tiba-tiba memegang kaki Wong dengan kuat. Wong yang kesulitan melepaskannya langsung menggeprek kepala Ahman dengan centong sop sampai mati. Karena tangan Ahman masih menggenggam keras di kakinya, Wong pun semakin kesal dan akhirnya memutilasi tangan Ahman dengan pisau daging miliknya. Setelah selesai memutilasi semua tubuh Ahman untuk menghilangkan jejak, Wong pun menggiling daging Ahman. Bahkan isi perut pun tidak lupa direbus dan diolah menjadi isian bakpao. Sadis banget ya guys. Untuk tulangnya, Wong membuang ke tong sampah agar tidak mencurigakan dan dikira tulang babi sama petugas sampah nih guys. Esok harinya, kepolisian mendapat surat lagi dari saudara Cheng Lam yang dibaca oleh Lee yang mengatakan bahwa Cheng Lam adalah pemilik restoran yang ditempati Wong. Lee pun menugaskan bawahannya ke restoran Wong untuk mencari tahu. Kebo dan Robert pun mulai menginterogasi Wong atas kepemilikan restoran dan siapa Cheng Lam itu. Sedangkan Bo menginterogasi Pierre. Wong yang agak panik lalu membungkus bakpao gratis untuk menyogok Robert, Bo, dan Kebo. Dikira rezeki nomplok, mereka nggak tahu kalau isinya adalah daging Ahman yang dibunuh semalam. Pierre yang tidak mengatakan apa-apa ke polisi mulai dianggap menjadi ancaman berbahaya dan dapat membongkar semua rahasianya. Malam harinya ketika restoran sudah tutup, Pierre secara mendadak minta berhenti kerja karena ibunya jatuh sakit. Wong pun mengizinkan. Setelah menerima gaji dan bergegas pulang, Wong yang membukakan pintu langsung menarik Pierre ke dalam dan memukulnya bertubi-tubi. Wong bertanya kepada Pierre apa yang telah dia katakan kepada polisi. Walaupun menjawab tidak mengatakan apa-apa, Wong tetap tidak percaya. Pierre pun diruda paksa Wong yang sange. Setelah puas, Wong langsung mencocol lubangnya Pierre dengan sekepok sumpit berkali-kali sampai tewas. Keesokan paginya, Robert, Kong, dan Kebo kembali mencari informasi tentang sosok Cheng Lam kepada pelanggan restoran yang berprofesi sebagai penata rambut. Di sini, Kebo mendapat info kalau Cheng Lam mempunyai saudara bernama Cheng Pun yang sekarang berada di penjara. Informasi ini Kebo sampaikan kepada Lee, dan di saat bersamaan Bo mengatakan bahwa kepemilikan restoran masih atas nama Cheng Lam. Dan dari pihak sekolah juga mengatakan kalau anak-anak Cheng Lam juga menghilang dan sudah lama tidak masuk sekolah. Lee pun mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres. Setelah itu Lee bersama anggotanya kembali mencari Wong di restorannya. Wong yang sedang diinterogasi menjadi panik saat Bo tiba-tiba bertanya keberadaan Pierre. Lee yang pandai dalam interogasi pun mengajak Wong naik ke lantai 2 untuk melihat-lihat. Dan ternyata di sana masih banyak sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Cheng Lam. Jawaban Wong yang berubah-ubah mengenai keberadaan Cheng Lam membuat Lee semakin curiga. Setelah selesai menginterogasi, Lee menyuruh anggotanya untuk memata-matai semua gerak-gerik Wong. Wong yang sadar telah dicurigai langsung sat-sat menutup restorannya. Wong juga langsung membuang semua bukti yang berhubungan dengan Cheng Lam dan keluarganya, termasuk KTP Cheng Lam dan istrinya. Kong dan Kebo yang melihat Wong membuang barang bukti dan kabur langsung melaporkan kepada Lee dan anggotanya. Lee pun memerintah Robert dan Bo untuk mencari bukti yang dibuang oleh Wong tersebut. Sementara itu, Lee, Kong, dan Kebo pergi mengejar Wong yang ingin kabur dan menuju ke pelabuhan. Setelah berhasil menemukan Wong di pelabuhan, Wong langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Karena Wong terus menyangkal, ia pun dipukuli agar mau mengaku. Wong yang bonyok berniat kabur dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng dengan pura-pura menjadi korban kekerasan di hadapan media. Hal ini tentu saja viral dan membuat pihak kepolisian dikritik dan dihujat. Akan tetapi, Lee memiliki ide cemerlang untuk balas dendam kepada Wong.
Lee memasukkan Wong satu penjara dengan saudara Cheng Lam yaitu Cheng Pun. Mengetahui semua perbuatan Wong terhadap saudaranya, Cheng Pun sangat marah dan dendam. Dia pun bersama anak buahnya menganiaya Wong habis-habisan sampai beler. Akibat penganiayaan itu, Wong ternyata juga mengalami luka dalam sampai ia kencing darah. Daripada terus disiksa, Wong lebih memilih bunuh diri dengan menggesekkan nadinya ke sekop sampah. Setelah hampir koit, dokter pun berhasil menyelamatkan nyawa Wong. Saat sadar, Wong pun langsung menyandra suster yang merawatnya untuk kabur nih guys. Apesnya, usaha itu ternyata berhasil digagalkan. Lee pun akhirnya menggunakan ide yang lebih kejam. Ia menyuruh dokter untuk menyuntikkan zat yang membuat Wong ngantuk selama 3 hari. Tetapi anggotanya tidak akan membiarkan Wong tidur dan akan terus mengganggunya sampai dia mau mengaku. Bahkan suster yang Wong sandra tadi juga ikut balas dendam dengan menyuntikkan air putih ke kulit Wong, sehingga kalau rebahan langsung crot. Akhirnya Wong pun melambai ke kamera dan menyerah. Wong mengakui kalau dialah yang membunuh seluruh keluarga Cheng Lam. Wong menceritakan saat dia masih menjadi karyawan, Cheng Lam berhutang banyak kepadanya karena kalah bermain mahjong. Cheng Lam tidak mau membayarnya karena tahu Wong telah bermain curang. Saat itulah suasana menjadi panas dan cekcok pun terjadi sampai akhirnya Wong memukul kepala Cheng Lam dengan botol. Wong pun menyuruh istri Cheng Lam untuk mengikat seluruh keluarganya. Dan jika tidak menurut, Wong akan menyembelih anak laki-laki Cheng Lam. Di saat tidak berdaya inilah guys, semua keluarga Cheng Lam dibantai dengan sadis. Gilanya, 5 anak Cheng Lam yang masih kecil juga dieksekusi dan ada 1 anak yang dibacok kepalanya sampai putus. Setelah itu, Lee bertanya bagaimana cara Wong membunuh Chan Lai Chun, ibu angkat Cheng Lam yang tidak tinggal satu rumah. Jadi, ketika Wong selesai membunuh seluruh keluarga Cheng Lam, tiba-tiba ibu angkat Cheng Lam menelepon dan ingin datang untuk menjenguk anak Cheng Lam yang sakit. Setibanya di rumah Cheng Lam, Chan Lai Chun langsung dibacok dari belakang. Wong pun langsung memutilasi seluruh korbannya. Setelah selesai, Wong pergi ke pelabuhan untuk membuang karung berisi potongan tubuh. Wong sambil tertawa juga mengatakan kepada polisi bakpao yang mereka makan adalah daging ahman. Wong yang tidak mau kalah di persidangan berencana untuk bunuh diri setibanya di penjara. Dia berhasil menyembunyikan tutup kaleng yang ditemukannya di rumah sakit. Agar tidak ketahuan, Wong menyiapkan banyak selimut sebagai alas agar darahnya tidak menetes ketika melakukan bunuh diri dan kembali gagal. Kali ini usahanya berhasil dan Wong ditemukan tewas keesokan paginya. Dengan tewasnya Wong berakhir juga film The Untold Story. Jadi menurut kalian, film psikopat yang didasarkan pada kejadian nyata di Makau ini gimana nih guys? Apakah cukup ngeri dan jijik? Atau biasa aja? Terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dan tetap nantikan alur cerita top film 88 selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Thank you.